Marcus Rashford terlihat sudah berlatih bersama skuad Manchester United pada Selasa pagi, menjelang perjalanan penting Liga Champions mereka untuk menghadapi Copenhagen. Pemain berusia 26 tahun itu mengalami cedera parah pada sesi latihan terakhir United sebelum menghadapi Fulham pada akhir pekan dan gagal dalam tes kebugaran pada pagi hari pertandingan yang membuatnya absen. Masih harus dilihat apakah Rashford akan cukup fit untuk tampil di Denmark pada Rabu malam nanti, namun indikasi awalnya cukup menjanjikan karena ia terlihat mengambil bagian dalam sesi latihan ringan bersama rekan satu timnya menjelang pertandingan penting tersebut. Victor Lindelof juga berlatih dengan grup utama setelah absen dalam kemenangan melawan Fulham karena sakit. Namun pemain muda Kobbie Mainoo tidak terlihat. Mainoo berada di bangku cadangan di Craven Cottage pada akhir pekan, dan dia juga masuk. Jika tidak rusak, jangan diperbaiki. Manchester United menuju pertandingan yang harus dimenangkan di Copenhagen besok, setelah mencatatkan clean sheet ketiga mereka musim ini. Ini bisa berarti bahwa meskipun bek tengah Rafael Varane dan Victor Lindelof mungkin bugar dan sehat serta tersedia, Erik ten Hag dapat mempertahankan 4 bek yang mengalahkan Fulham. Ini berarti memainkan Aaron Wan-Bissaka di bek kanan, Harry Maguire dan Jonny Evans di bek tengah, dan Diogo Dalot di bek kiri. Jika gegar otak yang dialami Maguire pada hari Sabtu membuat dia absen, maka Evans mungkin akan kehilangan tempatnya, karena Varane dan Lindelof memiliki pengalaman bermain bersama dan dapat dipanggil kembali sebagai satu kesatuan. Sergio Reguilon adalah pilihan lain di bek kiri. Scott McTominay dan Christian Eriksen juga memainkan peran mereka dalam penampilan yang lebih kompak dan disiplin melawan tim London, dan juga harus mempertahankan tempat mereka di lini tengah. Casemiro cedera dan Sofyan Amrabat belum mencapai performa yang diharapkan. Kobbie Mainoo dan Mason Mount adalah pilihan lain. Ten Hag mengatakan ia berharap dapat bermain untuk beberapa pertandingan dengan susunan pemain yang sama. Itu akan membantu rutinitas dan akan membantu kinerja tim. Ini bisa menjadi kesempatannya untuk melakukan hal itu, meskipun ia bisa mengubah keadaan di lini depan setelah penampilan buruk lainnya para penyerang MU. Marcus Rashford seharusnya kembali setelah absen pada pertandingan hari Sabtu karena cedera, tetapi akan sulit baginya untuk menggantikan Alejandro Garnacho yang bermain bagus, sementara di sayap lain Antony sekali lagi tampil sangat mengecewakan. Rashford akan ditempatkan di sayap kanan, sementara Garnacho ditempatkan di sayap kiri. Jika Rashford belum cukup fit, Mount atau Facundo Pellistri yang lincah, yang masuk dan berkontribusi pada gol pada hari Sabtu, dapat menggantikan pemain Brasil itu. Amad Diallo sudah kembali berlatih di lapangan rumput, namun sepertinya masih terlalu dini baginya untuk kembali bermain. Fernandes sekali lagi akan memainkan peran nomor 10, dan Rasmus Højlund diperkirakan akan kembali memimpin lini depan melawan tim lamanya. Jarang sekali pertandingan grup Liga Champions melawan tim Gurem bisa menjadi sangat penting bagi Manchester United seperti pertandingan Rabu malam melawan Copenhagen. Meski tim asal Denmark ini bisa dibilang tidak ingin dianggap sebagai tim underdog di grup A, tentu saja supporter yang paling optimis pun akan takut akan hal terburuk. Mengingat betapa buruknya permainan MU akhir-akhir ini, menang di Denmark bukanlah kesimpulan yang pasti. Bintang Copenhagen, Kevin Dix, juga meningkatkan tekanan pada Erik ten Hag dan stafnya. Penyelamatan penalti Andre Onana pada tendangan terakhir pertandingan di Old Trafford menyelamatkan klub dari rasa malu yang besar, dan Dix yakin bahwa timnya akan lebih unggul saat bermain di kandang mereka sendiri. Menurutnya Copenhagen adalah favorit, bermain di Stadium Parken dengan fans militan yang mendukung tuan rumah. Dix mungkin akan memberikan pukulan telak bagi dirinya dan rekan satu timnya, meskipun sesumbarnya membuktikan kepercayaan diri yang ada dalam tim saat ini. Walau bermain di hadapan pendukung sendiri, Copenhagen tidak bisa menurunkan skuad terbaik. Ada 5 pemain yang akan absen, termasuk diantaranya William Clem dan Noah Sah. Turun dengan formasi 4-3-3, tuan rumah akan bergantung pada kiper Grabara,
yang di depannya dikawal 4 bek, Gillard, Dix, Favro, dan Sorensen. Trio gelandang Lerager, Falk, dan Claesson akan jadi pemutus serangan pertama sekaligus penyusun serangan. Di depan ada trio Achouri, Larsson, Elyounoussi yang siap menghadapi ringkihnya pertahanan lawan. Dengan grup Ineos akan mengamankan saham minoritas di MU, Sir Jim Ratcliffe telah mengadakan diskusi ekstensif dengan Joel Glazer. Ratcliffe telah mengadakan pertemuan virtual dengan salah satu ketua Manchester United, Joel Glazer, menjelang investasi grup Ineos di klub tersebut. Diketahui bahwa pendiri Ineos telah berbicara dengan Glazer melalui panggilan video saat dia menyelesaikan pembelian 25% saham di United. Ratcliffe juga diyakini telah mengadakan pembicaraan ekstensif dengan Glazer mengenai potensi perubahan struktur United, termasuk kemungkinan pergantian personel. Ketua Eksekutif United, Richard Arnold, dan Direktur Sepak Bola, John Murtough, dianggap berisiko. Arnold bergabung dengan United pada 2007 dan baru menjabat sebagai CEO pada Februari 2022. Murtough, yang mendekati ulang tahunnya yang ke-10 di United, telah naik pangkat dan ditunjuk sebagai Direktur Sepak Bola Perdana mereka pada Maret 2021. Nice, yang dimiliki oleh grup Ineos, saat ini tidak terkalahkan dan berada di puncak Liga Prancis, setelah menunjuk Fabrice Boquet sebagai kepala eksekutif mereka pada September 2022, sementara Florent Gisolfi direkrut dari Lens sebagai direktur olahraga sebulan kemudian. Murtough telah mengawasi perombakan struktural besar-besaran di United, mempekerjakan Andy O'Bele sebagai wakil direktur sepak bola, Steve Brown sebagai kepala rekrutmen dan kepala ilmu data Dominic Jordan. Matt Hargreaves menggantikan Matt Jutye sebagai direktur negosiasi sepak bola di musim panas. Darren Fletcher diumumkan sebagai direktur teknik United pada saat yang sama ketika Murtough menjabat sebagai direktur sepak bola. Delegasi Ineos, yang dipimpin oleh Ratcliffe, yang mengunjungi kompleks pelatihan United di Carrington pada bulan Maret dikatakan terkesan dengan kedalaman dan detail infrastruktur United. Joel Glazer tinggal di Amerika Serikat dan belum pernah ke Manchester sejak April 2019 saat United kalah di leg pertama perempat final Liga Champions dari Barcelona.